Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas sebuah artikel dari Harvard Business Review bulan April tahun 2009 yang berjudul 5 Rules for Retailing in Recessions. Dan bersama saya sudah hadir Pak Handaka Santosa. Pak Handaka ini adalah CEO-nya Senayan City. Dan saya kira kalau penduduk Jakarta pasti sudah tahu Senayan City, dan buat Anda yang tinggal di kota-kota lain, kalau ke Jakarta jangan lupa pasti harus mampir ke Senayan City. Kalau belum mampir Senayan City belum sampai Jakarta namanya. Gitu ya Pak Handaka ya. Oke, kita beri tepuk tangan Pak Handaka dulu. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang kondisi retailing dalam masa resesi gitu ya kan. Kita tahu bahwa sejak Amerika mengalami masalah financial akhir tahun lalu sampai sekarang kondisi ekonomi masih agak resesi. Dan kita tahu banyak yang downsizing, banyak hal-hal yang berhubungan dengan resesi. Dan salah satu indikator untuk resesi adalah bagaimana spending masyarakat terhadap barang-barang atau bagaimana retailing market. Dan retailing market ini merupakan pasar yang sangat kompetitif, sehingga biasanya retailing juga menderita kalau di dalam masa resesi. Tetapi kita pengen tahu juga apakah benar yang terjadi di Amerika juga terjadi di Indonesia. Karena kita tahu kalau di Amerika ataupun di seluruh dunia, retail juga suffers. Bahkan Starbucks itu menutup sampai dengan banyak sekali outlets-nya. Kita tahu Starbucks is very famous dan juga sangat sukses. Kita lihat ternyata beberapa bulan belakangan ini mereka menutup banyak sekali outlets-nya dan juga menunda pembukaan outlets baru karena kondisi belum memungkinkan. Oke, Pak Handaka, kalau kita lihat bagaimana sih segmen retail di pasar Indonesia saat ini, terutama mungkin Pak Handaka sangat menguasainya menengah ke atas nih Pak ya. Tapi kalau Pak Handaka juga punya banyak insight tentang segmen lainnya, silakan juga Pak. Jadi yang kalau segmen menengah ke atas kondisinya gimana Pak sekarang? Jadi sebenarnya memang secara teori pada waktu itu terjadi global crisis ya, mulainya di Oktober November 2008. Ya. Memang di bidang retail rasanya akan mengerikan. Gitu. Iya. Jadi kita semua bersiap-siap, kita semua melakukan tindakan masing-masing dan kita menghadapi dengan untuk lebih tegar. Tapi ternyata ya kami masih bersyukur gitu. Kejadiannya kami masih tetap tumbuh sekitar 5-10%. Di mana di negara lain seperti Amerika, Eropa ataupun Jepang, mereka pertumbuhannya malah negatif untuk konsumsi di bidang retail ini. Jadi dengan adanya itu ternyata Indonesia kami berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak terlalu terkena efek yang negatif dari global crisis ini. Oke, masih tumbuh 6% Pak ya? 5-10%. 5-10% di berapa bulan ini? Half a year ini? Ya, jadi sejak Januari hingga Juni ini yang di mana kami perkirakan akan jelek, ternyata kami masih bisa dapat satu pertumbuhan dibanding tahun 2008. Ini data Senayan City aja atau data keseluruhan? Oh, data keseluruhan. Sebagai pengamat retail. Oke. Jadi kalau dilihat sebetulnya memang ini satu hal yang masih di bawah tahun lalu, karena setiap tahun retail ini biasanya tumbuh antara ya di atas 15-20% setiap tahun. Jadi ini memang satu penurunan dalam pertumbuhan, tapi tetap masih ada positif. Right. Tapi kan biasanya kalau 15-20% pertumbuhan itu juga ditopang oleh adanya kenaikan harga ya. Betul. Tahun ini kira-kira banyak di retail itu banyak kenaikan harga nggak Pak? Jadi sebenarnya kalau dari kenaikan nggak terjadi ya. Ya, Oke, jadi mungkin karena tidak jarangnya naik harga itu juga membuat growth-nya nggak sebesar tahun lalu yang mungkin ada kenaikan harga kali Pak ya. Dan lagi memang kalau dilihat kita lebih bertumbuh pada kekuatan domestik aja, jadi pembeli dari domestik. Oke. Jadi karena memang juga nggak banyak turis yang beli di sini gitu ya, sehingga otomatis kalau turisnya lagi nggak punya uang pun kita nggak terlalu berasa, orang lokal sih yang beli gitu ya. Nah kalau kita bicara segmen-segmen lainnya juga begitu Pak ya. Maksudnya itu kita ngomong tadi segmen menengah ke atas atau secara keseluruhan? Sebetulnya kalau dari beberapa survei yang dilakukan, dan kita tahu bahwa sebetulnya mayoritas dari retail itu masih 60-65% itu di yang bawah. Jadi sebenarnya mereka pun juga tumbuh dengan lebih bagus lagi. Oke, jadi ini average secara keseluruhan Pak ya. Kalau yang menengah ke atas nggak ada datanya Pak ya?
Ada, ya Ada. jadi itu tadi Oh, yang kita tadi ada pertumbuhan, menangkap. tetapi ya tentunya ada beberapa outlet yang sangat-sangat atas yang kita juga semua tahu, saya nggak sebutin mereknya, yang suffer dan mungkin juga dalam proses untuk tutup juga. Oke. Ada juga sih, tapi Ada. secara umum kalau kita bicara secara Oke. general. Kalau kita ngomong outlet itu berarti outlet dari department store, outlet dari misalnya Starbucks seperti itu Pak ya, bukan outlet secara mall ya. Ya. Kalau secara mall gimana Pak? Kalau kita ngomong tentang shopping mall, situasinya gimana? Ya, sekarang pun di antara setiap mall kan persaingan sangat ketat ya. Jadi masing-masing lebih perhatian kepada customer, dan persaingan ketat ini menimbulkan daya tarik kepada customer untuk hadir. Oh, ke mall ini ada kelebihannya ini, ke mall ini ada kelebihannya ini. Jadi ya kita masing-masing berlomba untuk bisa menarik customer ini. Jadi juga bukan hanya outlet di dalam mallnya aja yang berlomba-lomba, mallnya pun berlomba-lomba untuk menarik customers Pak ya. Betul. Oke, di artikel ini kita ada tulisan-tulisan tentang apa yang perlu dilakukan bagi retailers untuk merebut customer di dalam masa resesi ini, dan ini applicable khususnya pada outlet yang misalnya department store ataupun toko-toko yang memang mempunyai chain gitu ya. Tetapi somehow it's applicable juga buat shopping mall ya. Jadi kalau yang kita lihat judulnya 5 Rules for Retailing Innovations, 5 rules itu apa aja sih? 5 rules itu katanya nomor 1, go where the headroom is. Headroom itu apa gitu kan? Headroom itu adalah katanya switching customers. Jadi diambil contoh Starbucks. Starbucks itu dari keseluruhan customersnya itu kebanyakan adalah loyal customers. Sebagian kecil adalah switching customers. Dan kemudian competitors juga punya loyal customers, punya switching customers. Tetapi kalau dari seluruh market secara keseluruhan, ternyata switching customersnya itu banyak sekali, ya. Sehingga seharusnya semua activity itu ditujukan kepada switching customers ini untuk menambah customers kita. Sedangkan loyal customers itu nggak usah diapa-apain aja udah loyal tuh biasanya gitu kan. Nah itu yang namanya headroom. Headroom ini adalah the switching customers ini. Jadi semua aktivitas kita hendaknya ditujukan kepada switching customers ini. Bagaimana menarik switching customers ini. Yang kedua adalah menutup the gap antara needs and offer. Jadi kalau dikatakan dalam retailing biasanya mereka tracking down sekali item-item mana yang laku, item-item mana yang nggak laku. Item-item yang nggak laku maka ditutup, item-item yang sangat laku diperbanyak stoknya. Tetapi itu mereka menilai hanya dari item-item yang mereka punyai. Mereka jarang sekali berpikir menanyakan pada customernya barang apa lagi yang kita perlu sediakan untuk Anda. Ya, kalau mereka menganalisis barang-barang yang mereka udah punya. Jadi mereka kurang melihat barang-barang apa lagi yang mereka kurang punya. Ya, itulah maka diperlukan close the needs offer gap-nya. Nah, jadi di sini seringkali karena variasi barangnya kurang, maka di dalam detailing itu space-nya jadi kurang produktif malah dikecilin space-nya malah tambah nggak produktif, sehingga seringkali barang-barang yang punya potensial malah kalau salah manajemen malah bisa ditutup itemnya ya. Kemudian yang ketiga adalah go after the bad cost. Bad cost itu apa? Jadi tentunya semua orang pengen menghilangkan bad cost. Bad cost itu di dalam hal ini adalah hal-hal yang tidak dinilai oleh customers. Jadi ada hal-hal yang disukai oleh customers, yang dinilai oleh customers. Misalnya customers akan pergi ke retail outlets yang nice gitu, yang air conditionnya enak ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang misalnya kurang dinilai oleh customer, misalnya kebersihan. Ada kebersihan tambah bersih pun customer nggak begitu melihat. Yang penting bersih, cukup bersih, nggak sampai bersih banget begitu ya. Nah kalau kita dari cukup bersih ke bersih banget, kita mengeluarkan cost cukup besar. Padahal mungkin customer nggak melihat hal tersebut, sehingga hal-hal tersebutlah yang seharusnya tidak perlu kita spend di sana. Karena kalau kita spend di sana, kita spend for nothing, nggak dinilai oleh customers. Dan yang keempat adalah cluster stores, bahwa seringkali kalau department store misalnya dia punya chain, itu chainnya mainnya dia lihat semua customernya dipikir sama. Padahal kalau kita ngomong chain, tergantung locationnya di mana, dia harus adjust kepada kondisi lokal ekonomi dari outlet tersebut. Jadi kemudian harus dibikin cluster-cluster. Ada cluster yang memang untuk
lokasinya di high class ekonomi, ada yang medium class ekonomi, ada yang lower class ekonomi, karena masing-masing punya karakteristik tersendiri. Kalau misalnya yang lower class ekonomi mungkin mereka lebih suka offernya discounts. Kalau yang higher class ekonomi mungkin mereka lebih suka offersnya warranty-nya lebih panjang. Nah, jadi itu offersnya bisa beda tergantung clusteringnya nanti. Dan yang kelima adalah kalau kita udah tahu ini semua, maka retool the process. Semua proses-proses itu yang menunjang hal-hal ini kita perlu evaluasi lagi dan kita perlu lihat apakah toolsnya sudah cukup belum untuk menunjang hal-hal yang kita bicarakan tadi. Ya, seringkali toolsnya itu perlu diperlengkap. Misalnya di ngomong tentang go with the nomor kedua, close the needs of and offer gap. Ya, misalnya orang-orang kasirnya ataupun orang-orang pelayannya itu dibiasakan untuk bertanya kepada customer-nya, kira-kira ada barang yang Anda cari yang nggak ada di toko kami nggak? Nah, kalau ada kemudian dicatat. Nah, dengan demikian maka kita secara continuous akan bertanya barang-barang apa lagi yang kita perlu tambah di toko kita. Nah, inilah kira-kira dari artikel yang kita bicarakan hari ini dari Harvard Business Review bulan April tahun 2009. Dan tentunya karena ini sangat applicable untuk outlets dan hadir di kita ini adalah Pak Handaka yang CEO dari Senayan City, pemilik tempatnya. Somehow mungkin sebagian applicable, sebagian mungkin belum terlalu applicable. Misalnya tentang chain-nya ya, Senayan City mungkin planning to have several malls, cuma mungkin sekarang not too many malls ya. Jadi tetap mainnya tetap yang di atas nih Senayan City ceritanya. Oke, nanti di segmen kedua kita akan berdiskusi lebih banyak. Untuk segmen ini kita harus break sebentar. Jadi para business leaders dan intellectual business community yang menonton lewat QTV, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan tanggapan, silakan SMS ke 0896 kali 788 0896 kali 788 dan pertanyaan-pertanyaan Anda kami akan jawab melalui web, melalui internet. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.